habis daftar masuk ke Elok, search basic research yang itu blog ya. Terus habis itu buka minggu keempat, scroll bawah aja sayang. Ini aja. Oh yaudah, itu penugasan praktikum coba. Kok orang itu bahan praktikum berarti mending nganu nih di scroll deh. Oh bahan praktikum, nah bahan praktikum kui. Terus Excel dibuka, Excelnya dibuka. apa sih nanti Salah satu webpad dulu kok. Terus habis itu kamu search di bawah SPSS. gimana ini Search SPSS. Terus dibuka SPSS-nya itu IBM ya. Bikin dan square 1, C square 2 dan C square 3 gitu. Ini yang kemarin kita yang kemarin saya sudah role play kan. Nah, sekarang kalian bisa bermain dengan ini. Yang untuk yang pertama kita ke distribusi frekuensi terlebih dahulu ya. Diklik distribusi frekuensinya udah buka. Ke bawah. Nah, sampai tulis. Oke. Kemudian setelah itu kamu keluar ke cari SPSS. Oke ya. Nah di sini ada nomor responden, ada angkatan, ada jenis kelamin, ada usia, ada skor orto dan ada kategori orto. Nah kalau misal Windowsnya kita jadikan di seperti ini, kemudian dibuka juga SPSS-nya. Yang pertama adalah kita pergi ke variable view ya. Ingat kemarin saya bilang ada variable view, ada data view. Nah sekarang kita ke variable view ya. SPSS-nya belum, ya udah ditunggu dulu ya. Tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi kalian bikin dua Windows, yang satu SPSS-nya, satu Excel-nya. Oke. Yang pertama kita ngisi di template-nya SPSS. Yang pertama adalah nomor responden. Ya. Kita ketik nores itu. Sudah, nores. Lihat di slide yang saya itu kan. Klik, udah muncul ada numerik, ada width, desimalnya dibuat jadi 0. Oke, sudah. Kok ini masih? Ini apa XPSS? Ini Excel Mbak. SPSS itu belum? SPSS. Ini Excel dua-duanya Mbak. Jadi saya minta Anda untuk buka di sini. Enggak ada. Yang apa? Kamu duduk sama temennya. Kenapa berdiri? Nggak kelihatan. Oke, sebentar saya minta. name-nya jadi nores, nanti type-nya Ini bisa ditampilkan nggak ya? name-nya diganti Nores. Kalau kalian mau tulis press juga nggak apa-apa, gitu ya. bukanya Begitu SPSS udah. di variable view, terus nanti ketik di kolom sini itu nores. Gimana Pak? Terus itu nanti type-nya udah Ini mau dikasih nyalain dulu, semuanya, nyala. tapi kita ganti desimalnya dari Oke. Kalau nores sudah, numerik sudah, width desimalnya dinolkan, kalian ketik labelnya nomor responden. Itu boleh pakai spasi. Nomor responden, no responden juga boleh, nomor responden juga boleh. ketik labelnya. Oke. Oke. Boleh. Kalau yang di label boleh spasi, kalau di name nggak boleh spasi. Mau gitu kamu dari pindah satu Oh, udah ke dua satu ya? bisa? Oh ya, aku nggak bisa. Dan setelah udah selesai, kita boleh lanjutkan di nomor 2. Habis itu kan apa? Angkatan. Angkatan boleh, ya tulis angkatan. Tanpa spasi kan angkatan kan pakai angkatan. Nomor sebenarnya kalau di sini. Coba. Terus
Terus langkah kedua nanti ketik angkatan di name, terus juga disamain aja, desimalnya jadi 0 juga. Labelnya angkatan. Terus tulis desimalnya. Ya kan? Oke, lanjutkan. Berikutnya apa? Jenis kelamin JK. Ya, Terus habis itu JK. Sudah JK, kalian pas di labelnya boleh tulis jenis kelamin lengkap boleh. desimalnya juga. Desimalnya dibikin 0 aja semuanya karena tidak ada angka. Sudah bisa diketik tuh sama-sama yang teman yang tadi. Berdua-berdua aja nggak apa-apa. Gimana? Nggak bisa ngeklik. Diskusi. Coba di close. Berikutnya mulai angkatan. Nah, di angkatan kan di angkatan itu sudah mulai ada kelompoknya tuh. Ada angkatan 2016, 2017 sama 2018. Berarti di angkatan itu sudah mulai ada value-nya diisi. Value-nya diisi. Maksudnya gini, diklik di values-nya, dikasih angka value 1 2016. Berarti itu angkatan 2016. Seperti ini, diklik add. Value-nya diisi 1, labelnya diisi 2016, diklik add, gitu. Terus lanjutkan, value 2 2017. Oke, klik lagi add. Berikutnya, ampun adik, 2018. Label 3, gitu kan ya? Klik add. Oke, selesai. Jadi caranya ngisi values seperti itu. Oke. Nah, berikutnya berarti kan jenis kelamin ya. JK. Klik numerik, desimalnya dihilangin. Nah, jenis kelamin baru boleh lengkap. Jenis kelamin. Sama value-nya diisi 1. Laki-laki. Di sini kita laki-laki dulu yang nomor 1. Oke. Yang berikutnya 2. Perempuan. Berarti yang data seperti ini itu ada kategorinya namanya. Klik. Gitu kan ya? Aman? Yang terlambat duduk aja langsung ke temennya yang udah ada. Oke, berikutnya kita lanjutkan usia. Boleh. Usia. Usia langsung diklik. Desimalnya dikurangi. Tulis usia. Usia kan nggak ada kelompoknya, jadi di loss, gitu ya. Yang ada kelompoknya tuh baru yang diisi value-nya, kategorinya. Sudah. Skor orto. Skor orto. Kayak gini. Nggak boleh ada spasi pokoknya, ya. Jadi kalau mau skor orto ya skor orto digabungin. Tuh. Ya. Berikutnya, di sini belum saya tulis. Skor orto. Oke, skor orto juga sama karena tidak ada kategorinya, karena kan nilai numerikal, jadi dilosin values-nya. Yang terakhir adalah kategori orto. Kalian mau ortonya kecil, mau ortonya besar nggak masalah. Ini cut, saya kasih singkatan cut, gitu ya. Klik seperti ini. Nah, karena dia itu, jadi
skor orto itu numerikal, tapi kalau kategori orto itu sudah mulai dikategorikan. Nah, itu kita berarti kan value-nya kita isi nanti. Kategori orto. Oke. Tuliskan di sini satu tidak orto atau dalam kurung kurang dari 35. Dalam kurung kurang dari 35. Add 2 orto lebih besar dari sama dengan Oke, jadi yang kategori orto kita tuliskan dalam line. Kalian bisa pindahkan ini, kalian blok sampai 100 gitu kan. Terus dipindahin ke SPSS-nya. Mainnya pakai copy paste. Klik, selesai. Yang dari file Excel di blok, di copy, pindah ke SPSS di data view, paste. Seperti itu. Udah ke data view kan. Terus nulisnya kita ke distribusi frekuensi. Oke. Nama respondennya. Yang sudah selesai. Yang angkatan kan masih 2016, 2000 itu gitu kan ya. Kocak. Nah, itu boleh kalian coba sekarang di copy paste yang 2016. Sorry, yang angkatan. Terus pilih ke Excel lagi. Di paste. Ya. Lanjutkan yang jenis kelamin. Jadi cuma mindahin dari yang Excel ke SPSS. Makanya dulu kemarin saya bilang begitu ambil data, masukkan dulu ke Excel. Jujur, gue juga Sama nomor telepon nanti semuanya kesini. kok gak bisa sih. Oke, sebentar. Coba Bentar ya guys, pokoknya di copy aja. Di copy. Dan di copy. Ya, copy. Nah, pindah ke situ. Jangan, nggak usah, langsung paling atas aja. Klik paste. Bentar ya guys. Kemudian Tambahin sama kayak yang pas lagi di sini pakai yang apa namanya filter. Yang laki-laki diklik. Nah, yang muncul laki-laki berarti kan dikasih angka 1, gitu kan? Ini namanya ngasih kode, gitu kan? Yang berikutnya, yang perempuan yang diklik, di sini 2. Oke, setelah itu kita lepaskan filternya. Nanti ditambahan aja. Tambah kolom. Oke, baru kalau udah selesai kita copy semuanya. Yang kita copy Coba klik yang kanan. kodenya. Kalau tadi Klik kanan, umpamanya kolom. laki-laki dan perempuan nggak bisa masuk, coba begini, dikode dulu. Setelah dikode, kita masukkan di SPSS-nya. Bisa? Enggak. Dikode terus pokoknya nanti Yang adanya koma-koma dan tanda tanya langsung segera itu. terus kita kode dulu si jenis kelaminnya. Oke, udah. Nah, udah pindahin semuanya. Ini udah di mana Emang ya? Select. mencet di Oke. Dan mana yang nggak bisa? filter ini. Sorry. Ya. Kenapa jadi Terus, ini apa? Yang ini laki-laki jenis kelamin. ditulis Kalau kode nanti di sini, 1. kalau nanti kalau ini kamu di angkatannya sepertinya. Ya, sudah nggak apa-apa. Di syarat. Ya. Kan ini di sini perempuan. Dari atas coba. Oke, coba 2. Terus copy paste semuanya. 2 terus Coba. bawah.
Kenapa? Terus Filter. coba Ya, dari atas. Manual, daripada kamu ngetik manual, no, pakai filter. Ini, kamu masukin di jenis kelamin, di C, klik. Ulang satu. Ini, klik, kemudian masukin ke filter. Terus sekarang yang perempuan, laki-lakinya dihapus dulu ya. Udah, klik. Perempuan kodenya 2. Kalau ke saya tuh bentar. Harusnya saya tuh nggak bisa ngajarin kamu nih. Kamu beda. Kalau umumnya mau klik doang, klik laki-laki terus nanti bisa keluar laki-laki doang, oke? Gimana ibu? One. Terus Oh ini kamu sekarang nggak usah difilter. Ya tetap Perempuannya di, ya boleh gitu juga. coba kalau yang perempuan 2. udah nggak sih? Mm-mm. Iya. Terus nanti kodenya terus nanti kodenya di copy Oke, sebentar. paste ke jenis kelamin. Sebentar. Kamu bikin kolom di sini yang satu. Nah, kan ini slide all-nya dimatikan, klik laki-laki, oke. Tulis angka 1. Tapi kalau misal nanti sama ya kodenya juga ke copy paste nggak sih? Terus, dah. Sekarang yang perempuan, klik slide all matikan, klik slide all matikan. Yang perempuan, oke, 2. Turun ke bawah. Oke. Kocak. Yang jenis kelamin? Hiu. No semua. Oke. Coba. Nah. Sebentar. Jadi yang pertama yang di Terus sini bisa pada saat kamu harus nambahkan. ya, tahun angkatan juga. Jadi kan kalau kita baru entry dari instrumen kan tulisannya cuma laki-laki. Nah, yang ini namanya kita ngelakuin coding. Kita kasih kode. Jadi ini jenis kelaminnya, ini kode laki-laki ya. Nah, caranya adalah di sini dibikin filter. Klik filter. Filternya select all-nya dimatikan laki-laki. Yang laki-laki dikasih angka 1. Udah tulis 1. Terus kemudian udah drag ke bawah. Terus kemudian yang berikutnya Ando. dimatikan yang perempuan. Ctrl Z. 2. Ini drag ke bawah. Udah, itu yang di copy ke SPSS. Dan iya, semuanya ada kodenya. Oke? Oke, yuk. Dan ya, kopinya ke, ya tinggal copy paste. Nah, laki-laki berarti dibikin kode dulu. Udah secara manual. Udah berarti. Nah, itu kan masih laki-laki semua. Klik select all. Yang perempuan udah belum? Ya udah berarti select all. Ya, oke, kembali. Nah, itu yang dikopikan ke SPSS. Iya, angka. Jadi yang dikopikan yang kode 1212 yang udah kita klik itu loh, yang udah kita buat, itu yang kita kopikan. Ya. Kenapa gimana? Oh. Sebentar. Belum bisa, yang belum itu sebelah sini. Ada baru order di anu lagi nggak sih? Sama lah. Pada saat ide, Tadi kamu ini variabelnya kategorinya tidak order sama order. Oh iya deh. kita ini yang namanya kalau kita mengentry dari karakter Di filter lagi dong. kemudian kita bikin kode Apa mau nunggu di ibunya? kepalanya jenis kelamin Tapi ini itu udah dibikin 2 sama 1. cari di filter. Iya. Segitiganya item Berarti ini nggak usah. matikan Langsung. klik yang select all, laki-laki tulis angka klik 1 Benar-benar ya. dan 1 drag ke bawah. Ade. Kok tanda tanya ya? Orang kok nggak tanya sih loh. Ini drag ke Ini ketawa. bawah. Nah, Astagfirullah. sekarang Benar kan? perempuan Benar. dan dua. Coba 2. Klik 2 dulu. Dah, drag turun ke bawah. Yang Rampung. di bawah samping. Udah di copy paste semua datanya. Ini datanya di copy paste semua. Jenis
kelamin itu kan entrian kita dari kuesioner yang kita dapatkan. Kita harus bikin coding karena dia belum dikode, ya. Maka yang di D kita klik, di D klik insert, gitu kan. Nah ini adalah kode jenis kelamin, nanti jadinya bunyinya kode JK, kan gitu. Terus yang di C, kepalanya C, kita bikinin filter. Karena kalau mau hitung manual, mau silakan aja. Kalau kadang-kadang kan bukan nggak urut satu gitu. Kadang-kadang bolak-balik. Nah, kita filter aja. Klik filter, ya. Klik filter. Kemudian tanda panahnya kita klik. Select all-nya kita matikan. Laki-laki kita klik. Oke. Kasih angka 1. Gitu kan? Ini cuma tinggal di drag turun ke bawah. 1 set gitu. Matikan yang laki-laki, kemudian yang perempuan. Oke. Perempuan kasih kode 2. Terus begini. Selesai. Tinggal select all. Kode yang itu yang akan kalian pindahkan ke SPSS. Clear? Oke. Berikutnya, usia, skor orto, dan kategori orto itu bisa langsung kalian copy paste ke SPSS. Jadi yang kategori orto udah saya bantu untuk bikinin kodenya. Tapi yang kalian latihan yang jenis kelamin bikin kode jenis kelamin. Paham ya? Dan ya. 2016 gak apa-apa. Ya. Dan ya. Kalau sudah selesai berarti nanti kita udah kayak gini nih. Oh, kategori orto belum saya copy. Klik. Sebentar adek. Semuanya Bunda ngajar dulu. Ruangan Bunda. Kita main ini YouTube-nya Bunda nih. Bunda enggak ikut kemana-mana. Ya ya. Ya. Kita duduk bertiga aja sih yuk. Satukan. Angkatan di copy paste aja, bisa kan? Bisa, nggak usah di itu. Ya, itu memang nggak bisa diperbesar itu. Dan adik, Bunda nggak pulang ke ruangan. Bunda di sini sampai selesai. Oke, nah sekarang kalau ini tandanya kita sudah mengentry semua file dalam SPSS, gitu ya. Cara langkah yang pertama adalah kita klik analyze. Ini untuk, nah, angkatan kalau dari yang file ini, yang datanya numerikal yang mana? Yang variabelnya numerikal yang mana? No, angkatan bukan numerikal. Angkatan itu ardain ordinal. Usia dan skor orto, kan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang kemarin saya bilang, kalau datanya kategorikal, itu ngeceknya pakai persentase, kan gitu kan ya. Itu caranya analyze, descriptive statistik, frequencies. Oke. Ini yang data yang ordinal atau yang kategorikal, angkatan masukin ke dalamnya. Klik. Oke. Jenis kelamin masukkan. Klik. Kategori orto masukkan. Klik. Itu ada tanda display frekuensi tables, itu sudah default ya. Kayak gitu tuh udah langsung diklik aja. Oke. Nah, udah masuk, udah dapat. Ya. Lagi diulang. Coba, sorry. Oh, sebentar. Ini angkatannya ada 2016, 2017 sama 2018 ya. Kenapa tadi saya ada yang 3? Sebentar. Ah, benar sekali. Saya remove. Di sini ya value-nya 3. Di sini 2018. Oke. Lagi ya.
Berarti kan kita mesti mengidentifikasi variabel mana yang kategorikal, mana yang numerikal. Yang kategorikal kan berarti angkatan, jenis kelamin, sama kategori orto. Ciri-cirinya kategorikal, di values-nya itu ada pilihannya, itu ciri-cirinya. Caranya analisis adalah analyze, descriptive statistic, frequencies. Dimasukkan semuanya, sebentar deh. Kita perbaiki yang measure-nya ya. Nomor responden scale, angkatan harusnya ordinal, jenis kelamin nominal, usia scale, scale kategori orto masuknya harusnya ordinal, ya. Measure-nya itu bisa diperbaiki. Nomor responden scale, karena kan angka, angkatan kan ordinal, jenis kelamin kan nominal, usia scale, skor orto scale, kategori orto ordinal, gitu kan? Nah, yuk kita mulai analisis statistiknya. Klik analyze, klik descriptive statistik, klik frequencies. Dimasukkan semuanya. Tadi kan semuanya masuk begini ya. Ini kan, angkatan dimasukin, jenis kelamin dimasukin, kategori orto dimasukin. Dah. Dia itu ada display frequency tables. Itu klik yang ada itu tuh udah ada defaultnya, nggak usah dia papain. Udah langsung kita klik OK. Nah dapet nih yang 2016 37 orang gitu. Paham ya? Nanti gampang kalian mau main-mainin kalau umpamanya mau tahu chartnya. Nah dibikinin pie chart atau histogram itu langsung ketemu. Nah tuh, oke. Nah sekarang dengerin, sekarang yang numerikal. Ingat, tadi kan berarti sisanya yang numerikal. Klik analyze, descriptive statistik, frequencies. Ini dikeluarin. Yang masuk adalah usia dan skor orto, ya. Ini datanya numerikal, jadi nggak boleh pakai display frekuensi tabelnya di unclick. Yang di sini nih, yang tadi ada klik, kita unclick. Kemudian kita klik statistik. Nah, klik statistik, diklik semuanya. Min, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, gitu, ya. Klik semuanya, min, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, gitu. Klik continue. Ya. Bentar. Atau lebih enaknya mendingan pakai yang ini. Saya ganti ya. Analyze, descriptive statistik, explore. Karena kita mau, kalau datanya numerikal kemarin harus dicek normalitasnya, maka kita pakai yang explore. Masukkan usia, masukkan skor orto, klik statistik. Itu udah langsung ada deskriptif. Itu kita nggak perlu ngetik min, median, modus. Tadi kan min, median, modus segala macam. Nggak, ini udah langsung klik deskriptif, semuanya akan keluar. Kemudian continue. Klik plot. Yang kalian harus klik adalah normality plot. Itu untuk menguji Kolmogorov, Smirnov sama Shapiro-Wilk. Oke. Ulangi ya. Ulangi. Analyze, descriptive statistik, explore. Masukkan yang variabel numerikal, usia, skor orto, klik statistik, klik deskriptif udah default, ya. Kita klik continue, klik plot, klik normality plot, gitu, ya. Klik continue, oke. Nah, dapat nih. Yang namanya deskriptif, ya. Udah langsung muncul minnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, interquartile range-nya berapa, minimum maksimum, gitu. Tabel di bawah deskriptif adalah tabel distribusi normal.
test of normality. Ada yang Kolmogorov-Smirnov, ada yang Shapiro-Wilk. Nah, jumlah responden kita 100, kita lihatnya yang mana? Kalau datanya besar pakai yang mana? Lupa. Lebih dari 50 itu pakainya Kolmogorov-Smirnov. Ini 100, berarti lihatnya di Kolmogorov-Smirnov. Ya. Usia, SIG-nya berapa? 0,000. Lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Kalau lebih kecil berarti datanya terdistribusi normal atau tidak normal? Tidak. Berarti usia tidak terdistribusi normal. Oke. Kalau gitu nanti nampilin usia nggak boleh pakai min sama standar deviasi. Berarti usianya yang kita tampilkan adalah median 20 dalam kurung 18 itu nilai minimumnya, 22 nilai maksimumnya. Paham? Jadi yang ditampilkan nggak boleh minnya, nggak boleh 20,15. Karena datanya tidak terdistribusi normal tadi. Paham ya? Nah, sekarang lihat yang orto. Skor ortonya 0,003, 3/1000. Lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Lebih kecil, berarti juga sama, tidak terdistribusi normal. Paham? Sudah, jadi nanti kalau ditampilkan berapa dan segala macam semuanya datanya ada di sini. Data yang paling penting tuh yang di deskriptif sini sama yang test of normality. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah, statistik deskriptif selesai. Kalian belajar bagaimana caranya mengoperasikan, nyari tahu berapa persentasenya, berapa min atau mediannya, ngecek data normalitas. Itu. Oke? Nah. Hah? Ya nanti ke ruangan Bunda setelah ini selesai. Udah ya? Aman? Jadi kalau yang tadi datanya kategorikal, ngekliknya adalah analyze, descriptive statistic, frequencies, kemudian langsung yang display frequency tables. Nggak usah dia papain, itu udah langsung default. Langsung keluar berapa persennya. Kalau kalian matikan ini, nggak keluar tabelnya. Tapi kalau diklik ini sudah default, otomatis sudah langsung keluar gitu, berapa persennya. Tapi kalau datanya itu yang numerikal, maka kalian klik analyze descriptive statistic ke explore, karena harus dicek dulu normalitasnya. Bahkan yang pertama harus kalian cek adalah adakah nilai ekstrim. Sekarang saya ajarin caranya kayak gini, tinggal diklik di plotnya, klik histogram. Oke? Continue. Oke. Nah, adakah data yang lihatnya di data yang ini nih, yang kayak gambar suntikan? Ada nggak angka yang di atas suntikan itu ada angka lingkaran atau asterik? Nggak ada kan? Free, berarti tidak ada nilai outlier di usia. Bagaimana dengan yang di skor orto? Nah, ini dia nih, disuntikan. Ada angka 40, ada angka 57, bunder-bunder. Ya, itu tandanya orang responden nomor 40 dengan responden nomor 57 nilainya ekstrim lebih. Kalau yang 40 ekstrim lebih tinggi dibandingkan lain-lainnya, anak yang 57 ekstrim rendah dibanding yang lain-lainnya. Terus ini mau diapain? Kalau masih bunder aman. Tapi kalau tandanya sudah bintang, harus di drop out. Cara drop out-nya harus data yang paling rendah dulu. Data yang 57 itu yang kita ilangin. Kalau kita ngilangin 40, geser semuanya naik ke atas. Salah. Harusnya 57 di delete. Setelah 57 di delete, baru 40 di delete. Terus kita analisis ulang. Gitu. Paham ya? Jadi yang pertama, begitu dapat kayak ginian, cek dulu outlier. Setelah cek outlier, cek normalitas. Selesai. Baru kita bisa, oh data saya sudah tidak ada outlier, data saya sudah jelas normal tidak normal, sekarang saya analisis. Gitu ya? Oke, sekarang kita ke sheet yang kita chi-square dulu ya. Datanya yang di Excel tadi kan ada sheet 1, 2, sheet chi-square 1, 2, 3 kan?
Itu kalian latihan sendiri. Coba nih seumpamanya yang di sini Excelnya set. Ya kan? Berarti buka file yang baru. Yang ini jangan di close ya. Kalian buka aja itu yang baru. SPSS yang baru. Oh iya benar. Kalau mau umpamanya ya, ini nggak hilang, klik file di save as dulu. Ini save as umpamanya distribusi frekuensi. Oke. Save supaya tidak hilang. Oke. Kemudian buka yang file yang baru, file new data. Nah, kebuka yang file yang baru. Kerjakan yang Chi-square yang itu, pindahkan ke sini, kalian bermain mengoperasikan Chi-square. Sudah di-save? Sudah di-save? Buka lagi yang baru. Ini tadi udah di-save. Nah, itu save aja langsung, distribusi frekuensi umpamanya. Oke, berarti kan isi yang baru. Berarti nomor responden, ya isi kayak ulang tadi tuh, nomor responden, perilaku merokok, gitu. Tapi yang kita masukkan nggak usah yang tidak merokok. Tidak merokoknya tapi kodenya. Itu sudah saya bantu bikin kodenya. Nomor responden. Terus kode PM sama kode kesuburan aja yang kita entry. Hah? Ya, karena Chi-square pakainya kode, tidak pakai skornya. Yuk, berarti kan nores. Yang dua di Kemudian habis itu nanti, ulangnya nanti. Nomor responden, kemudian kode kesuburan ya, perilaku merokok. Oke, klik perilaku merokok di sini. Terus dibikin kode value. Ada di situ. Aduh, tak boleh makan di situ. Oh benar. Perilaku merokok. Sama aja. Ya satu apa? Perilaku merokok. Kode perilaku merokok. Add. Perilaku merokok. Oke, yang satu itu tidak merokok. Satu tidak merokok. Oke, dua merokok. Adik ini satu. Oke, add. Ya, nomor responden, perilaku merokok. Ingat, karena perilaku merokok itu kategorikal, maka values-nya harus diisi. Satu tidak merokok, dua merokok. Berikutnya adalah subur. Kesuburan. Oke. Satu tidak, satu subur. Satu subur. Dua tidak subur. Oke. Nah, kalau sudah template-nya, maka kita bisa pindahkan datanya. Balik lagi ke pada nentuin misalnya. Jadi yang kode satu tidak Dia nominal. apa ya?
Enggak kategori kan. Ya kategori apa maksudnya? Scale, ordinal apa nominal? Ordinal. Mana? Wah, malu-malu aku. Gue takut. Nah, mencoba itu loh, Wi. SDCI. Kami FPT. Sumpah. Ya. Oke, sebentar. Ansur lah. Saya selesaikan ini dulu ya. Kosek bes. Tidak subur itu dulu. Bentar ya, sebentar. Udah yang C-square ya guys. Udah yang pakai yang C-square. Ya, siapa yang mau tanya? Tadi? Oke. Kalau agak mulai. Bentar. Berapa menit Oh, biasa satu kolom. Kamu berapa? 17. Atau dikurangi lagi aja. Tadi sore juga dari awal. Kayak Makanya tadi yang pentingnya kita ada dari awal. Oke. Ini tempat gue. Dan untuk nyalain 2. Ya. Oke ya. C-square yang kemarin sudah saya demonstrasikan. Sekarang saya demonstrasikan lagi di sini. Berarti kan kita mindahin semua kan ya, nomor responden, perilaku merokok, subur. Yang pertama, klik analyze, klik deskriptif statistik, klik cross tab. Perilaku merokok dimasukkan ke rows karena perilaku merokok yang mempengaruhi kesuburan, bukan kesuburan mempengaruhi perilaku merokok. Kesuburan dimasukkan dalam kolom, klik, ya kan? Kemudian klik statistik, klik C-square, klik continue, klik cell, klik expected, klik total, klik continue, klik OK. Ya kan? Langsung tampilannya kita lihat ada tabel 2x2-nya. Dilihat ada nggak yang nilai observe-nya 0? Tidak ada. Ada nggak nilai expected kurang dari 5? Tidak ada. Lihat di C-square test-nya, hasilnya ada tulisan 0 sel tidak mengandung expected kurang dari 5. Berarti terpenuhi cara C-square-nya. Berarti lihat di persen C-square. Itu. Ya kan? Nah sekarang lakukan untuk yang 2 sheet yang lainnya yang di Excel itu. Ada yang contoh yang Fisher, ada yang contoh B kali K, sama caranya. Cuma nanti yang B kali K saya ajari gimana caranya merekategori. Karena belum di situ. Oke, coba sekarang yang Analis. Fisher. Yang Fisher berarti yang sisanya C-square. C-square 2 masukkan ke dalam yang baru. Jadi ini boleh dikasih nama umpamanya Kan punya kalian tadi, kan? file kesuburan C-square 1 Ini lagi satu. dan merokok umpamanya. New. Buka lagi SPSS yang baru. Masukin. Variabel sih. Nores lagi. Iya. Ya, dipencetnya dulu aja. Enggak tahu apa. Nores. Oke, tenan. Paling kono. Oh iya deh. Iya nanti. Dikitnya apa? Dari Nores. Labelnya? labelnya nomor responden. Oh iya. Obesitas. Oh kan? Ya karep ya. Yang data yang sekarang kerjakan yang obes dan faktor genetik. Gen aja. Apa
faktor sih apa kan karena udah Kode obesnya apa? Oh iya, tidak wes, obes. pencetnya neng value Oh iya deh. Value tik nol ki apa nol nol ada. Faktor. Satu. Terus obesitasnya Heeh. 6. Tidak ada. Terus nomor respondennya ora? Ada Kayak gini measure-nya skala kabeh kan? lagi apa ordinal apa nominal Enggak. ordinal sih Obesitas dia obesitas atau yang tahu nggak tahu nggak? berarti Nominal. wes mbok ke data fisik wae mikire Nah, kabeh sekali. Jin, salin Bocor. Wow, begini ya kalau anunya nggak error tuh langsung cepet. sudah obes dan genetik sudah lihai. Belum. Habis itu analyze. arep analis ya apa Arab apa emang? Selain ya Obes dan kan genetik iso sudah. analisa iso pindho isone data fisik Ya, variabel yuk, view kerjain. Klik di itu. Nah, ini itu ada apa? variabel Lihat itu. iki Ketemu nggak syarat square? grafik-grafik Enggak. karena Nah, variabel berarti lihat view kalau ini 2 kali 2 tidak terpenuhi syarat Ini square, inputnya maka tetap input dilihatnya kan, di row. pixel. Nah, ini kan ada hubungan Nah, atau itu tidak ada tidak hubungan? ada One tail atau two tail? Google. Two tail. Nanti lihatnya di exact Jelek yang betul. dua side. Itu caranya. Coba nih misal variabel Coba sekarang kerjain yang lain lagi, yang satu lagi yang D kali K. Maaf ya. Nanti saya ajari yang W kategorinya. Nominal rasi. Soalnya gur tidak obes karo obes. Kenapa memang? Ini ada apa? Masalah? Kalau obes Ordinal aja atau ordinal aja. Kan ini bukan datanya bukan numerik. Ya kan kode. Ya, oke, analyze, analyze, deskriptif. oke, cross tab. Ya, masukin yang obes dulu apa yang genetik dulu? Genetik. Ya, genetik masukin ke rows. Obes masukkan ke kolom. Klik statistik. Klik chi-square. Klik continue. Klik cell. Cell. Klik expected. Expected di atas. Nah, klik total. Klik continue. Klik OK. Dan dah tuh, terpenuhi nggak syarat chi-square? Enggak. Tidak, 2 sel atau 50% memiliki nilai kurang dari 5. Berarti bacanya di Fisher. Fishernya itu yang one side, one tail atau yang two tail, berhubungan atau ada yang ini lebih baik lebih buruk. Kan berhubungan kan, berarti lihatnya di two tail 0,250. Itu caranya. Ya. Terima kasih Bu. Yang mana? Terus ini save. Oh, Save guys. explore. Bukan explore, cross tab. Cross tab. Masih sering lupa explore. Cross tab. Oke. Yeay. Next. Terus masukkan yang genetik di Siapa mau? So, this is Ini yang mana? yang chi-square 3. ini apa yang Ada sama genetik. Harusnya enggak. Iya, harusnya enggak. Ada dua sel yang
ini loh, lihat deh ada 2 sel yang memiliki nilai expected. Kayaknya aduh kamu Berarti inputnya nih. ya salah mengcopy. Enggak masalah kalau nomor responden, cuma kayaknya datanya ada yang berbeda. Kalau yang bikin Coba. grafik itu gimana? Ja, Apa? nggak bisa dibikin materi pakai video aja ya. Iya, nggak apa-apa. Video aja. Yang penting besok kita semester 6 bukan ya, oke. Yang Udah terakhir, ingat lagi. Penting video yang kedua lah. sudah selesai. Belum, obes dan genetik belum. Sudah. Sama di mana ya? Nah, kalau yang sudah bisa dikerjakan yang siswa 3. Nih, misalnya kita lihat lagi. Nih, aku udah copy ini 1 obes. Nggak bisa, nggak boleh ada spasi. Ini 01 Kalori aja. Nah, ini genetik kamu 01 juga. Oh iya boleh. Ini sama And plug loh. Noah. Oh iya. Ya boleh ada spasi di label. Ini nggak ke copy berarti nanti. Sorry. Cak, makanya. Oh. Yang mana? Iya, habis koster statistik. Oh iya, sel udah. Iya, habis sel. Kalori. habis G square, continue, terus sel, Total. total sama expected. Yang menyebabkan itu yang genetik apa yang obes? Genetik, naik terus. Gak usah di drop. Makanya. Aku ya bingung kok, podo persis. Cak, ini belum ke copy, Ren. Gak usah effort, ya. Statistik. G-square. Kodenya belum? Bawah, no, bukan Iya, kita bikin 1, 2. value. Sel, klik sel. Expected diklik, total diklik, continue. Oke. Satu kurang. Dua itu aja. Nah, lihat caranya terpenuhi nggak? Turun ke bawah. Cukup. Nah, 2 sel memiliki nilai expected kurang dari 5. Nggak boleh. Terus 20%. ke yang pengetahuan. Ya, oke, berarti Oh iya, ini ada bagian 3. mana? Bisa. Wow. Yang 2 side atau yang 1 side? Ini berhubungan kan? Terus Berhubungan kan nggak ada arah, pengetahuan berarti dilihat yang 2 side. Nah, sekarang wanita yang C-square 3. Yang obesnya nggak usah kamu entry. Iya, karena itu kan isian Apa belum semua. free loh, ya? Maksudnya kamu bisa langsung Apa ini harus ya obes ditutup aja. dulu? Karena obes Iya kan nggak sih? tulisannya obes bukan obes. Apa namanya kayak nama gitu loh. Nggak usah. Harusnya di bawahnya ya langsung ya. Oke. Terus Ya yuk. Entrykan yang C-square 3. Wow, this was wrong. Harusnya sama ya nih. Ini kan udah benar kan? Nominal semua kan? Original lancar. Kocak. Sumpah. Original Ih, aku nggak lihat ini. Sorry. Pantas saja. Kocak. Aduh. Terus, jadi gue cewek. Oke. Orang kocak. Udah tahu semua ya. terus itu yang variable view Responden nggak usah diisi nggak apa-apa. Itu kan kalau pakai ordinal lengkapnya, ya measure-nya kalian bisa langsung masukin kode kalori sama kode pengetahuan. ya walaupun kita nggak lihat juga sih. Analyze grafik, terus cross tab, pengetahuan dulu guys. Iya kan, pengetahuan baru intake kalori. Terus square. Baru selnya expected. Udah gak sih? Apa baru di data? Coba Square 3. siswa 3. Akhirnya ada itu nggak? Tapi ada kurang dari 5. Tapi dia 33% gitu loh. Ya tetepan juga sih. So lihat di mana? Tidak apa? Yang terakhir itu nggak sih? Aku lupa ya tapi. Tanya Po. Bu lupa. Bu tolong bantu. Ibu mau bertanya.
Kami lupa Ibu. Lupa interpretasinya ya. Ya? Lupa interpretasinya. Itu yang mana? Oke. Siswa 3. Dilihat ada nggak nilai observe yang 0? Observe-nya 0. Observe tuh yang di atas. 11, 2, 9, 1 ada nggak yang 0? Yang tulisannya count tuh observe. Ada nggak yang 0? Ada. Ada. Udah kalau kayak gitu udah jelas nggak terpenuhi syarat C-square. Turun lagi ke bawah. Ada nilai expected-nya nggak? Yang kurang dari 5, 20% apa lebih dari 20%? Lebih dari. Lebih. Berarti ini tidak terpenuhi syarat C-square kan? Tapi kan karena dia B kali K nggak boleh pakai Fisher. Nah, berarti rekategori dulu. Oh, ya kan? iya deh. Nah, Datanya dan lagi. benar. Yang nanti yang cukup itu mau pindah kemana? Nemenin siapa? Nemenin lebih apa kurang? Lebih. Yang sedang nanti nemenin yang mana? Tinggi. Ya kan? Oke, nanti tunggu dulu. Saya akan tampilkan gimana caranya mereka kategori. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Begindang, guys. Ini latihan red kategori. Ini yang pakai chi-square. Oke. Ya, saya analisis ya. Analyze, descriptive statistik, cross step, kalori, yang rows, pengetahuan yang kolom, klik statistik, klik chi-square, klik continue, klik cell, klik expected, klik total, continue. Oke. Nah, dari sini adakah nilai observe yang 0? Ada, yaitu di kolom yang pengetahuannya tinggi. Oh, ini saya lupa nggak. 1, 2, 3-nya nggak saya kasih itu. Nah, klik di ke variabelnya. Jadi saya ini malah belum. 1 kalau rendah. 2 kalau 2 sedang. Ternyata tadi intake dulu. 3 Baru pengetahuan. Enggak nggak sih? Cuma bedanya nanti intake bakal di sebelah sini, pengetahuan sebelah sini. Oh, Yang penting row sama kolomnya sama. Kan yang menyebabkan apa? iya sih. Baik. analyze, descriptive statistik, cross step. Nah, ulangi aja. Statistik sudah, sel sudah. Oke. Ya, jadi yang pas di tinggi yang cukup itu 0. Di tinggi yang lebih itu 0. Ada 2 sel nilainya 0. Kemudian ada lagi yang nilai expected-nya kurang dari 5, yaitu ada 3 sel. Berarti tidak terpenuhi syarat chi-square, ya kan? Ya. Karena ini bukan 2 kali 2, tapi 3 kali 3, nggak boleh langsung pakai Fisher. Coba lihat tampilan Fisher-nya ada nggak? Enggak. Nggak ada. Maka kita harus merekategori, ya kan? Nah, itu kan yang jelek nilainya kan yang tinggi sama yang lebih. Pengetahuan tinggi sama pengetahuan intake kalori yang lebih. Nah, kalau kayak gitu lebih baik yang sedang itu nanti kita gabungkan dengan yang tinggi. Yang cukup kita gabungkan dengan yang lebih, gitu kan? Ya. Oke. Tapi mesti diinin dulu, diingat dulu. Untuk yang intake kalori itu kan berarti yang 2 dan 3 ya nanti digabung ya. Nah, sekarang caranya kayak gini. Klik transform record into different variable. Kode intake kalori kita klik masukin ke dalam input variable. Oke. Name outputnya kita masukin pengetahuan 2 atau peng 2 boleh. Ini artinya yang kita rekategori ke pengetahuan 2. Labelnya apa? Rekategori pengetahuan. Itu kan? Sudah, kita change, klik change. Oke.
Setelah itu nanti di dalam numerik variabel berubah nih, yang tadi cuma kode kata kalori bukan pengetahuan, ini bukan pengetahuan, kalori 2, sorry ya. Kalori 2. Kalori 2. Labelnya rekategori kalori, bukan pengetahuan. Kalori. Oke, change, klik. Nah, berubah. Yang di dalam kode ini nih langsung berubah nih. Tadinya kode kalori jadi kalori 2. Kemudian kita klik old and new values. Klik. Nah, angka yang 3 tadi kan yang kita ganti kedua kan? Nah, berarti old values-nya itu 3. Klik di sini 3. New values-nya jadi 2. Old value-nya 3, artinya tadinya kodenya 3 mau kita ganti menjadi 2. Klik add. Nah, kayak gitu. Adek, ampun. Ya. Klik continue. Klik OK. Nah, lagi. Ya. Klik transform record into different variables. Nah, yang sekarang yang pengetahuan. Masukin ke sini. Ini jadi pengetahuan 2. Pengetahuan 2. Labelnya rekat. Rekategori pengetahuan. Oke. Klik change. Klik all and new values. Yang sama nilai 3 kita ubah menjadi 2. Klik add. Klik continue. Oke. Nah, coba kalau dilihat tadi di sini pasti akan ada muncul. Nah, udah ada kalori 2. Tapi kok harusnya sudah muncul ini kalori 2 sama pengetahuannya. Ulangi. Oh, kenapa begini jadinya? Hei, sebentar. Oh ya, sorry. Ya, ulang. Boleh. Ya, jadi sebentar. Clear. Ya. Jadi kan intinya tadi di kolom yang lebih sama kolom yang tinggi itu nilainya cuma sedikit. Jadi kita pindahin ke yang ke sedang atau yang cukup. Caranya adalah transform. Klik transform, record into different variables. Oke. Kita intake kalori dulu. Ya kan? Ini jadi kalori 2. Di sini jadi rekat kalori 2. Rekat kalori boleh. Oke, change. All and new. Angka 1. Ini ya, begitu kalian ini kan ini kita hilangin aja yang tadi remove ya. Angka 1 old value 1 menjadi 1. Artinya 1 tetap 1. Klik, ya kan? Berikutnya klik yang range 2 sampai 3 menjadi 2. 1 tetap 1, 2 dan 3 menjadi 2. Jadi kita ngerubah yang angka yang 3 menjadi 2. Oke, klik add, continue. Oke. Lakukan lagi untuk yang pengetahuan. Transform, record into different variable. Yang kode, pindahin. Yang pengetahuan, masukin. Ini kan berarti jadi peng 2. Di sini menjadi rekat 2. Rekat pengetahuan. Lama banget.
juga 100 menit adek. Klik change, gitu kan? Klik old and use, adek. Ini sudah dikerjakan, langsung aja. Ini kalau belum dikerjakan ya kita balik lagi. Ya, sebentar dulu. 1 menjadi new value 1. Add, klik range 2 dan 3 menjadi 2. Klik add, klik continue, klik OK. Coba dilihat di sininya. Nah, seperti ini. Cuman bedanya ada desimal. Kenapa ya? Karena di template-nya masih 2 desimal. Dikecilin. Sorry. Nah. Dan daripada ngisi manual gitu caranya. Bentar, gimana? Terus diapain ya? Tadi barusan kita lakukan rekategori. Kalau kalian nggak mau melakukan kayak gitu, caranya gitu ngetik manual, capek. Nah, itu ada yang pilihan dan pilihannya itu transform data. Yang di sebelah sana, coba sekarang. Berarti kan sekarang dibuka, dilihat di SPSS-nya, klik transform. Klik transform. Bentar. Gimana yang bingung yang sana? Udah bikin kayak gini ya guys, terus data view diisi orasinya. Pengetahuan, oke. Itu mau mulai dari pengetahuan 2. Ya, rekan pengetahuan aja nggak usah pakai pengetahuan 4. Oke. Klik change, klik continue. Terus di copy paste. Udah langsung continue. Oke. Nah, udah sekarang Terus lakukan untuk yang kode kalori. inti kalorinya juga di copy Sekarang paste. itu keluarin. Kalorinya masukin. Ya. Tadinya kan berarti jadi kalori 2. Ami, sorry ya. Oke, hasilnya rekan Kamu kalori. sadar mundur aja. Oke. Open news sama udah continue. Kalau udah pernah ada Gimana? Ando. hasilnya sama nggak apa-apa. Tapi kalau mau tadinya harusnya 1 menjadi berapa ya bisa buka lagi. Oke. Sekarang tidak masuk. Jadi cepat daripada kamu nanti ngeklik lagi manual sekali itu. Bener sih, Kuanti Kikit cepet banget. Tapi Nah, tadinya kan 2. Sekarang lakukan C-square untuk yang rekat sama rekat. Ya kan? Ini kan And then? sudah direkategori. Analyze. Nice. Oke. Cross step. Masukin yang rekat sama rekat. ini Rekat Cross kalori step. dulu. Bukan. Cross Kan step. bukan pengetahuan yang hari kalori. Kalori Kocak. bukan pengetahuan. Ya. Terus, Intek. C-square sudah. Oke. Cell sudah. Oke. Statistik. Oke. Terpenuhi nggak syarat C-square-nya? square Ada angka 0? Tidak. Ada angka expected kurang dari 5? expected Ya, total. berarti terpenuhi syarat Kok kan? C-square. Heeh. Udah, kayak gitu kan? Terus? Oke. Yuk. Habis ini Ini kan nggak kalian bisa nih kerjain. guys, Tugas siapkan soalnya di ada supervisi data 00. Jadi syaratnya juga nggak terpenuhi nih. Terus Terus, karena dia BK jadi nggak ada bisa. oh iya, betul. Makanya kita rekategori pakai Pakai undun. Ya. Nggak apa-apa, langsung transform nggak sih? Ya dipencet nggak sih? Kemudian nggak bisa, aku juga nggak betul. Datanya baru di transform. Terus transform. oh transform. Terus ini Record into different variable. Cuma ini doang. guys. Terus Udah Ya, ngerjain yang itu. rekat belum? Name. ini Yang itu bukan genetik. Oh, yang nomor 3. Income Yang 2. kalori sama pengetahuan. Belum. Ini baru rekat. yang kedua. Rekategori Baru yang ori. 3. Bukan, ini baru yang kedua. terus change. Change. All and new. Ah, iya. All and new. Ini sudah direkategori. Oh ini. Oh, iya. Terus Seksi. 1 Berarti boleh kan? Oke. ke Kan ya? 1 add Oke. range Sudah 2 semuanya yang rekategori. Sudah. Berarti kalian Continue. ya ini dulu. oke Oke. oke. Kalau kalian sudah melakukan yang dipencet, rekategori, lagi. berarti kalian sudah Transform, mencoba semua jenis C-square. C-square yang 2 kali Kalau mau 2, mana? yang Fisher,
dan rekategorikan. Yang sekarang harus kalian lakukan sendiri adalah, maksudnya berkelompok itu adalah, Bentar Bu. kan data yang tadi di sheet 1 distribusi frekuensi, ingat nggak yang tadi distribusi frekuensi? Nah, kayaknya harus tak sentence di sini jadi 5 kayak gue. D kali. Sebentar saya. Guys, yang ini yang ada skor orto sama kategori orto, coba kalian lakukan uji chi-square untuk kategori untuk yang data ini. Harusnya wis ono. Orto berkaitan dengan Balik angkatan, lagi ke variable view. orto berkaitan dengan jenis kelamin. Oh iya. Coba Coba yang dimasukin skor Biasanya ortonya 10, apa 10. kategori Oh, yes. ortonya? Ini Itu benar. Ini yang 10. Ini. Kalau yang jawab skor berarti masih belum paham. Terus ini Karena dihapus chi-square saja nggak inkal akan sama memasukkan pengetahuan. Angkanya. Enggak memasukkan dihapus. Pencet angka kodenya. 2. Karena dia sifatnya kategorikal. Pengetahuan Yuk, dikerjain coba. Terus analyze. Apa sama apa? Kategori Yes. orto dengan angkatan, kategori Iya, masukin aja. orto dengan Kategori jenis kalori. kelamin. Yang Nanti usia masuk nggak apa? bisa karena kan usia Kali nomor berapa masa apa? Terus Statistik. statistik sel jangan lupa. Cek Dah. terus. Caranya gimana coba? Sel, tes, jenuh. Oke. Nah, jadi guys, oke terima kasih. ke Ya dong, kan kalau chi-square 2017 mau dimasukin ke mana? Mau itu ya. Berarti memang ya. Ini artinya memang tidak ada hubungan gitu aja. Ya. Oke. Jadinya bisa diolah nggak datanya? Kalau yang ini dia Gimana nggak ada gimana? hubungan. Udah ada hasilnya belum? Tapi kalau yang ini kan karena ada visornya kan, jadi dia diolahnya pakai visor. Tapi kalau yang ini dia nggak ada visornya, jadi Yang kalau angkatan, ada hubungan. angkatan tuh harusnya memang nggak bisa direkategori karena memang angkatannya begitu. Jadi itu cuma bisa bilang bahwasanya itu karena yang orto sama yang tidak orto jumlahnya tidak sesuai, tidak proporsinya terlalu jomplang, jadi nggak bisa dianalisis. Jadi tapi bisa bilangnya tidak ada hubungan. Dah, dah lah, yang praktikum nggak usah ada nilai. Gitu ya. Ini udah jam 10.30, 5 menit lagi.